dari nota pembelaan yang kami sampaikan sebelumnya, 20 poin pokok yang kalau disimak secara detail itu menunjukkan bahwa seharusnya Putri Chandrawati dibebaskan dari seluruh dakwaan. Bisa memberikan putusan semaksimalnya sesuai dengan kejahatan perbuatan mereka yang mereka lakukan dengan pembunuhan berencana tersebut. Eliezer itu adalah kita. Penasihat hukum Putri Chandrawati menyebut keterangan ahli membuktikan adanya kekerasan seksual. Sementara penasihat hukum Eliezer menuduh jaksa tidak mengindahkan kejujuran Eliezer. Sidang nota pembelaan perintangan penyidikan pembunuhan Yosua diwarnai isak tangis. Bribka Madih meminta maaf kepada penyidik atas tuduhan pemerasan uang senilai 100 juta rupiah oleh penyidik berinisial TG atas kasus sengketa lahan yang diklaim miliknya. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Laporan Khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Gracia Adur, inilah Laporan Khusus selengkapnya. Saudara, penasihat hukum Putri Chandrawati dalam dupliknya menyebut keterangan ahli di persidangan cukup membuktikan adanya kekerasan seksual yang dialami Putri. Sementara penasihat hukum Sambo menilai jaksa hanya percaya keterangan satu saksi, Richard Eliezer. Penasihat hukum Eliezer pun menuduh jaksa penuntut umum tidak mengindahkan kejujuran yang telah disampaikan Eliezer dalam kasus pembunuhan Yosua. Kalau kita ingin betul-betul membuktikan sebuah perbuatan, pembuktian itu tidak boleh didasarkan pada asumsi. Jadi tadi kami sudah uraikan sebagai bagian dari duplik tim penasihat hukum. Ada 20 poin pokok yang merupakan rangkuman sekaligus penegasan dari nota pembelaan yang kami sampaikan sebelumnya. 20 poin pokok yang kalau disimak secara detail itu menunjukkan bahwa seharusnya Putri Chandrawati dibebaskan dari seluruh dakwaan. Duplik menjadi upaya pembelaan terakhir terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Putri Chandrawati sebelum vonis dijatuhkan. Dalam dupliknya Kamis lalu, penasihat hukum Putri Chandrawati berusaha meyakinkan hakim 4 jenis alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan cukup untuk membuktikan adanya kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Penasihat hukum Putri Chandrawati pun menuduh jaksa penuntut umum memperkeruh suasana dengan berita bohong perselingkuhan Yosua dan Putri Chandrawati. Terlebih lagi penuntut umum seakan terikut arus berita hoaks yang disebar di berbagai media dengan sengaja oleh pihak-pihak tertentu, bahkan cenderung menambah panas berita-berita hoaks tersebut dengan menyebutkan adanya motif perselingkuhan di tuntutan saksi Kuat Ma'ruf. Namun berkelit dan menyebutkan tidak menyimpulkan hasil poligraf. Video halaman 5 replik penuntut umum. Perbuatan penuntut umum yang membuat kesimpulan yang bersifat asumtif inilah yang menjadi suatu keberatan yang wajar disampaikan oleh terdakwa dalam pledoi pribadinya. Dampak dari asumsi perselingkuhan yang dicetuskan penuntut umum tanpa satupun saksi dan bukti yang mendukung tersebut telah menyebabkan terdakwa dan keluarganya mendapat fitnah dan stigma negatif dari publik. Dalam pembelaan terakhirnya, penasihat hukum Putri Chandrawati menuduh jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan peran Putri dalam rencana pembunuhan Yosua. Termasuk soal pakaian seksi Putri sebagai bagian skenario pelecehan. Penuntut umum tetap bersikukuh mempertahankan paradigma berpikir over patriarki saat menyebut terdakwa menggunakan pakaian seksi, pakaian yang tidak pantas sebagai bagian dari skenario adanya pelecehan seksual. Dalam konsepsi kekerasan seksual, pembenaran atau bahkan double victimization seringkali berangkat dari cara berpikir yang salah kaprah seperti ini. Seolah-olah menyalahkan korban yang berpakaian seksi dan membuat definisi seksi tersendiri
yang tidak pernah dibahas atau disampaikan saksi atau ahli manapun dalam proses persidangan ini. Sang justice kolaborator Richard Eliezer pun melalui penasihat hukumnya turut menyampaikan duplik. Penasihat hukum Eliezer kembali mengungkap relasi kuasa dan tekanan yang diterima Eliezer dari Ferdy Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri. Dan perkataan yang keluar dari saksi Ferdy Sambo adalah bukan diminta, melainkan diperintah untuk menembak korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa tekanan psikis kepada terdakwa adalah nyata. Setelah menerima perintah saksi Ferdy Sambo mulai dari Rumah Saguling hingga TKP Rumah Dinas Duren 3 nomor 46, berasa takut, panik lalu berdoa dengan kata-kata, "Tuhan, kalau bisa Tuhan, ubahkan pikiran Pak Ferdy Sambo. Ubahkan pikirannya Tuhan, biar tidak jadi menembak Yosua. Karena saya takut, saya tidak tahu harus cerita ke siapa lagi Tuhan." Penasihat hukum Eliezer pun menuduh jaksa penuntut umum tidak mengindahkan kejujuran yang telah disampaikan Eliezer dalam kasus pembunuhan Yosua. Namun, ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut. Bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara. Sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Sementara penasihat hukum Ferdy Sambo juga telah menyampaikan duplik. Dalam dupliknya, penasihat hukum Sambo menilai jaksa hanya percaya keterangan satu saksi, Richard Eliezer, dan mengabaikan kesaksian terdakwa lain. Penuntut umum hanya bersandar pada keterangan satu orang saksi saja yang tanpa alasan logis dipercaya penuntut umum sebagai keterangan yang sudah absolut 100% benar, padahal tidak. Diperbandingkan dengan keterangan saksi-saksi lain, yaitu saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf, yang menurut penuntut umum keterangan yang tidak dapat diakui kebenarannya sehingga patut untuk dikesampingkan karena keterangannya mengandung ketidakjujuran dan merupakan pengikut setia terdakwa. Dalam hal ini, alasan penuntut umum untuk mempercayai keterangan saksi Richard dan tidak mempercayai keterangan terdakwa Ferdy Sambo, keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, dan keterangan saksi Kuat Ma'ruf bukanlah didasarkan pada alasan logis yang berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan asumsi. Kini, penentuan nasib kelima terdakwa pembunuhan Yosua berada di tangan majelis hakim. Ferdy Sambo akan menghadapi vonis hakim bersama dengan sang istri Putri Chandrawati Senin 13 Februari mendatang. Disusul terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf pada Selasa 14 Februari. Sementara sang justice kolaborator Richard Eliezer akan menjalani sidang putusan terpisah Rabu 15 Februari. Ibunda Brigadir Yosua Huta Barat berencana hadir menyaksikan langsung sidang vonis kasus pembunuhan sang anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami akan menunggu apapun itu hasil keputusan dari pengadilan negeri yang terbaik nantinya. Dan hukuman yang sesuai yang diputuskan dengan majelis hakim, kami percaya hakim sebagai utusan Tuhan di muka bumi ini yang bisa memberikan putusan semaksimalnya sesuai dengan kejahatan perbuatan mereka yang mereka lakukan dengan pembunuhan berencana tersebut. Sementara itu, 122 akademisi Indonesia dari berbagai universitas yang membela sang justice kolaborator menyatakan tuntutan 12 tahun dinilai tidak sesuai atas jasa Eliezer membuka kasus pembunuhan Yosua. Richard Eliezer dinilai sulit bahkan tidak bisa menolak perintah Ferdy Sambo sebagai atasannya kala itu. Eliezer itu adalah kita, karena Eliezer itu mencerminkan pemuda dari keluarga yang sederhana yang akan sukar sekali meraih cita-citanya, apalagi ketika kandas oleh atasannya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Polri yang saya cintai, senior, guru yang telah mendidik, membimbing. Menjerumuskan kita ke dalam jurang yang luar biasa dan menghancurkan, saya rasa bukan hanya menghancurkan karir, tapi menghancurkan kehidupan.
Saudara, sidang nota pembelaan atau pledoi perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat diwarnai isak tangis. Sementara itu, pembelaan terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Yosua ditolak. Keluarga besar dan institusi Polri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Polri yang saya cintai, senior, guru yang telah mendidik, membimbing, mengayomi saya sejak awal karir saya. Saya tahu bagaimana perasaan kecewa. Saya mohon maaf kepada junior dan satu angkatan saya jika mengecewakan dan belum mampu menjadi teladan yang baik. Kepada masyarakat Indonesia yang merasa terpukul dan kecewa dengan peristiwa ini, para pemimpin bangsa dan pemimpin institusi, penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, mohon saya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sidang nota pembelaan atau pledoi perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat diwarnai isak tangis. Dengan suara bergetar, terdakwa Arif Rahman Arifin membacakan nota pembelaan Jumat 3 Februari lalu. Arif mengaku tangisan Putri Chandrawati dan emosi Sambo yang tak stabil membuatnya tak berpikir jernih. Arif pun mengakui menolak perintah Sambo tak semudah membaca aturan. Emosi yang ditampilkan oleh Bapak FS yang tidak stabil dan rentan perubahan kepribadian serta kadang bersikap kasar dan ancaman yang terlontar menciptakan keadaan yang membuat saya tegang antara logika, nurani, dan takut bercampur. Sungguh tidak semudah membaca kalimat dalam peraturan tentang menolak perintah atasan. Tidak semudah melontarkan pendapat. Arif turut menyinggung budaya di tubuh Polri yang sulit menolak perintah atasan. Tak jarang, budaya relasi kuasa kerap disalahgunakan pejabat tinggi polisi. Organisasi Polri yang mengakar pada rantai komando, hubungan berjenjang yang disebut relasi kuasa, bukan sekedar ungkapan melainkan suatu pola hubungan yang begitu nyata memberikan batasan tegas antara atasan dan bawahan. Pola ini yang kadang menyuburkan penyalahgunaan keadaan oleh atasan terhadap bawahan. Sebagai seorang lulusan Akademi Kepolisian yang berpangkat AKBP dengan pengalaman di berbagai bidang, seakan menjadi suatu nilai kepastian dengan predikat demikian pasti akan selalu memiliki kemampuan untuk menolak perintah atasan. Padahal yang terjadi adalah budaya organisasi dimanapun berada sangat berdampak sehingga sangat rentan terhadap penyalahgunaan keadaan karena ada relasi kuasa. Arif menyatakan sempat meminta arahan atasan saat menemukan kejanggalan antara video yang ditonton dan skenario Sambo. Namun, bukannya mendapat perlindungan, Arif Rahman justru dihadapkan dengan Sambo yang meminta rekaman CCTV dihapus. Kondisi menjadi tidak menentu dan sulit diprediksi. Apalagi ketika ditanya siapa saja yang sudah menonton dan kemudian ada perkataan kalau bocor, saya berempat yang harus bertanggung jawab. Kondisi psikis saya sudah sangat down dan sangat tertekan. Sulitkah untuk memahami posisi saya? Mungkin lebih mudah dipahami jika dianalogikan dengan ungkapan bagaikan individu yang terkena sakit menular. Keadaan yang disalahgunakan ini membuat saya akhirnya tidak ada pilihan selain diam. Arif kini menghadapi tuntutan 1 tahun penjara. Sebelumnya, Arif telah diberhentikan secara tidak hormat melalui sidang kode etik. Istri Arif Rahman, Nadia Rahma, yang turut hadir memohon kepada Kapolri mengabulkan banding pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH suaminya. Ia juga mengecam Ferdi Sambo yang dianggap telah menghancurkan keluarganya. Ferdi Sambo sebelum adanya kasus ini saya rasa Pak Ferdi Sambo pemimpin yang baik, bekerja baik. Saya rasa sebagai pemimpin selalu yang baik. Tapi saya tidak mengira bahwa akan tega dengan anak buahnya semua ini, menggeret semua dengan kebohongan dan menjerumuskan kita ke dalam jurang yang luar biasa dan menghancurkan, saya rasa bukan hanya menghancurkan karir tapi menghancurkan kehidupan. Baik suami tapi juga keluarganya semua saya rasa pasti juga hancur ya dengan adanya kasus ini. Sementara itu, nota pembelaan terdakwa perintangan penyidikan Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria diwakili penasihat hukum.
Penasihat hukum Hendra Kurniawan menyinggung kebohongan Ferdy Sambo dan stigma negatif masyarakat terhadap kliennya. Prank Sambo, istilah familiar atas skenario kebohongan Ferdy Sambo, membawa stigma negatif bagi terdakwa yang seolah-olah ikut terlibat menjadi bagian yang tidak terpisahkan atas perbuatan Ferdy Sambo hanya karena terdakwa adalah bawahan Ferdy Sambo. Dalam pembelaannya, penasihat hukum Hendra Kurniawan mengatakan kliennya merupakan korban skenario Sambo sehingga tak dapat dijatuhi hukuman pidana. Skenario cerita kebohongan Ferdy Sambo atas pembunuhan bawahannya Brigadir Joshua Huta Barat menempatkan terdakwa dalam kubangan permasalahan yang sejatinya terdakwa tidak mengetahuinya, lebih-lebih terlibat dalam peristiwa. Terdakwa adalah korban skenario kebohongan Ferdy Sambo yang jelas telah diakui oleh Ferdy Sambo dalam persidangan kode etik dan perkara pidana akuo. Menurut hukum, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana postulat dasar id danum dat qui iubet dare ius vero nulla culpa est qui perere necessitit, yang berarti pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan akan diminta kepada yang memberi perintah. Sementara itu, Senin kemarin sidang replik atau tanggapan jaksa pembelaan terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Yosua ditolak. Jaksa meminta hakim menjatuhkan hukuman Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria 3 tahun penjara, sedangkan Arif Rahman Arifin 1 tahun penjara. Kenapa dimintain biaya penyidikan coba? Dia berucap itu 100 juta dan hadiah tanah 1000 meter coba. Saudara, petugas Provos Polsek Jatinegara, Jakarta Timur, Bribka Madi, penuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi kasus sengketa lahan yang diklaim miliknya. Madi meminta maaf kepada penyidik atas tuduhan pemerasan uang senilai 100 juta rupiah oleh penyidik berinisial TG. Petugas Provos Polsek Jatinegara Jakarta Timur Bribka Madi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya hari Minggu lalu. Kedatangannya guna mengklarifikasi laporan kasus sengketa lahan yang ia klaim milik keluarganya namun tak kunjung diproses oleh institusinya sendiri. Si Madi ini menuntut hak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau perlakuan ini kurang berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Kasus dugaan perampasan menurut Madi berawal dari sengketa lahan milik orang tuanya yang tak kunjung tuntas tahun 2011 lalu. Madi mengklaim orang tuanya memiliki lahan seluas 6.600 meter persegi berdasarkan surat girik tanah di Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Madi menyebut penyerobotan tanah tersebut diklaim sebuah pengembang dan dijual sejumlah calo tanah sejak tahun 1991 lalu. Madi juga mengaku diperas oleh sesama anggota polisi. Oknum polisi berpangkat AKP meminta disediakan uang 100 juta rupiah dan tanah 1000 meter persegi sebagai syarat agar laporan perampasan tanahnya bisa segera diproses. Kenapa dimintain biaya penyidikan coba? Mintanya sama si Madi nih. Oknum penyidik Polda itu mintanya sama Madi, bukan sama orang tua aneh yang bisa tobat. Dan minta hadiah. Dia berucap itu 100 juta dan hadiah tanah 1000 meter juga. Polda Metro Jaya memastikan tidak ada pemerasan terhadap Bribka Madi atas laporan dugaan penyerobotan lahan pada 2011 lalu. Bribka Madi meminta maaf atas tuduhan pemerasan uang senilai 100 juta rupiah oleh penyidik berinisial TG terkait kasus sengketa lahan yang diklaim miliknya. Terkait ditanyakan apakah ada permintaan uang, ini juga tidak ada bantahan atau tidak ada, disampaikan tidak dari TG, tetapi juga tidak ada bantahan, diam. Dan yang kami salut ini ya, gentle juga dari Pak Bribka Madi langsung mendatangi TG, memeluk dan minta maaf Pak Haji, sampaikan begitu. Saya mohon maaf. Sementara terkait pelaporan perampasan tanah, Polda Metro Jaya menilai keterangan Madi tak konsisten. Pada tahun 2012 timbullah suatu kesimpulan belum diketemukan
perbuatan melawan hukum. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu ya, yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi, dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Pak Mahdi, kakak-kakaknya Pak Mahdi, itu juga di BAP menyampaikan yang kami permasalahkan 1.600 meter. Yang kedua, Pak Mahdi menganggap dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali, padahal dalam laporan 2011 itu saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu dari orang tuanya, dari kakaknya, ya, dan lain sebagainya. Polisi justru mengungkap Bribka Mahdi terseret sejumlah kasus hukum dan terancam melanggar kode etik kepolisian. Di antaranya, Mahdi pernah dilaporkan atas 2 kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ke Propam Polda Metro Jaya. Selain itu, Mahdi juga sempat dilaporkan oleh warga atas kasus dugaan kependudukan lahan dan dugaan mengganggu aktivitas warga. Bapak Bribka Mahdi ini sekitar jam 2 siang membawa rombongan sekitar 10 orang memasang patok di depan rumah warga kami. Itu ada sekitar 3. Patoknya 1, tapi bannernya ada 2. Kemudian di depan rumah warga kami ini, Ibu Soraya, Bapak Bribka Mahdi ini memasang pos, ya, pos, dan itu ditunggui oleh beberapa orang yang kami juga tidak kenal itu sampai jam 4 pagi. Mungkin media tidak tahu ya, tapi di warga kami, di lingkungan kami, di wilayah RW 03, Bapak Mahdi itu udah sering sekali dengan sikap arogansinya, dengan kesombongannya, ada saja hal-hal yang dilakukan dan meresahkan warga. Salah satunya, kita lagi rapat, dibakarin asap, belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di sebelah rumah beliau. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa.